Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa azama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arada az-zamana wa qadara ba'dahu ala ba'di fa'asbadu suhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه هداة أمنا وفي أنهاء بلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabi habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas sa'idin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin pelaksana salat Idul Adha yang berbahagia. Pada pagi ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita dapat bertemu dan berkumpul di masjid atau di tempat yang agung dan mulia ini untuk bersama-sama merayakan hari raya kurban atau Idul Adha dengan melaksanakan sholat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pelaksana Idul Adha yang berbahagia. Sebelumnya saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh jemaah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Hadirin pelaksana Idul Adha rahimakumullah. Tema khutbah adalah berkorban, berarti rela menyembelih berhala-berhala. Hadirin pelaksana Idul Adha rahimakumullah. Imam Al-Suyuti dalam Asrarul Tartib Al-Qur'annya menjelaskan bahwa surat Al-Kautsar yang selama ini sering digunakan sebagai dalil tentang pensyariatan kurban merupakan respon positif atas surah sebelumnya, yaitu surah Al-Maun. Hal ini dapat dilihat dari kandungan-kandungan ayat antar keduanya. Dalam surah Al-Maun setidaknya memuat 4 hal, yaitu yang pertama sifat kikir yang tercermin dalam ayat yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang kedua melalaikan sholat yang tercermin dalam ayat alladzina hum an sholatihim sahun, yang artinya orang-orang yang lalai dari sholat
Yang ketiga, pamer dalam urusan sholat, tidak murni ikhlas karena Allah, tercermin dalam ayat alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Dan keempat, menolak zakat yang tercermin dalam ayat wa yamna'unal ma'un, yang artinya enggan menolong dengan barang berguna atau enggan membayar zakat. Sementara sisi pembanding ditampilkan oleh surah Al-Kautsar. Sifat kikir direspon oleh ayat pertama surah ini, yaitu inna atainakal kautsar, yang artinya sesungguhnya aku telah memberi nikmat yang banyak, maka bersedekahlah dan jangan kikir. Kemudian bagi yang melalaikan sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, direspon oleh ayat fasalli, maka sholatlah dengan memenuhi hak-haknya dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Lantas bagi orang-orang yang melalaikan sholat dengan maksud pamer, tidak karena Allah, direspon dengan kalimat dirabbika, yang artinya sholatlah untuk mencapai ridho Tuhan, bukan untuk pamer kepada manusia. Kemudian bagi yang menolak zakat, enggan berkurban dan bersedekah, direspon dengan kalimat wa anhar, yang artinya bersedekahlah dengan daging kurban. Begitu kurang lebih penjelasan Al-Suyuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin pelaksana sholat Idul Adha rahimakumullah. Sekilas gambaran penafsiran di atas memberikan pelajaran bagi kita bahwa sifat kikir, riya, dan juga lalai dari sholat merupakan sifat yang sangat tidak terpuji, sehingga sifat-sifat tersebut seharusnya diganti dengan sifat dermawan, ikhlas, dan juga tekun dalam melaksanakan sholat. Penafsiran di atas juga menggambarkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara ibadah ritual dan ibadah sosial, termasuk pensyariatan sedekah dan kurban sebagai salah satu amal takarub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti penting kurban juga terabadikan dalam kisah keteladanan Ibrahim, sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat As-Saba'ah, terutama ayat 102 yang berbunyi, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azazahuka fandur madza tara, qala ya abati al-ma tumaru satajiduni insyaallahu minas sabirin, yang artinya maka tak kala anak itu sampai berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menceritakan tentang mimpi Ibrahim yang menyembelih putranya dan wujudnya harmonika serta dinamika keluarga yang meliputi dengan ketaatan, ketabahan, penghambaan, dan kepasrahan yang luar biasa terhadap Tuhannya. Hal ini tergambar dari jawaban sang ayah waktu informasi tentang mimpi itu disampaikan oleh Ibrahim. Sang anak menjawab dengan jawaban af'al ma tumaru, yang artinya laksanakanlah apapun yang diperintahkan kepadamu. Sembelihlah aku. Ini merupakan isyarat kepatuhan yang luar biasa, karena informasi dari mimpi itu adalah perintah Allah, maka ia pasrah bagaimanapun cara, bentuk, dan kandungan yang diperintahkannya. Ditambah lagi dengan jawaban satajiduni insyaallahu minas sabirin, insya Allah akan menemukanku termasuk bagian dari orang-orang yang sabar. Sebuah ungkapan yang penuh etika dan berlandaskan spiritualitas yang luar biasa,
sebagai buah dari pendidikan sang ayah tentang tauhid. Demikian penjelasan Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya. Bahkan dalam sebuah riwayat diceritakan waktu Ibrahim mengikat kaki dan tangan Ismail justru meminta kepada ayahnya agar melepaskan ikatan itu serta meletakkan pisau di atas lehernya, supaya Allah tidak melihatnya dalam kondisi terbakar, dan supaya malaikat juga menyaksikan bahwa putra Khalil Ibrahim taat dan patuh terhadap perintah Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kisah tersebut kita boleh bertanya, mengapa Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya? Akan tetapi sebelum proses penyembelihan itu selesai, perintah tersebut justru dibatalkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, setidaknya terdapat dua analisa yang patut diketengahkan. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim hidup pada masa persimpangan pemikiran manusia menyangkut pengorbanan manusia kepada Tuhan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya, bahwa hampir seantero dunia masyarakat rela mempersembahkan manusia sebagai sesaji. Di Mesir misalnya, masyarakat mempersembahkan gadis cantik untuk dewa Sungai Nil. Kemudian di kanan Irak mempersembahkan bayi untuk dewa Baal. Selanjutnya suku Aztec di Meksiko, mereka mempersembahkan jantung dan darah manusia untuk dewa matahari. Dan juga orang-orang Viking di Eropa Timur yang mempersembahkan pemuka agama untuk dewa perang yang mereka sebut Odion. Waktu itu muncul wacana dan ide yang menyatakan bahwa manusia terlalu mahal untuk dikorbankan, sehingga perintah Allah kepada Ibrahim ini seakan-akan mengatakan bahwa ketika perintah Allah telah datang, maka tidak ada apapun yang lebih mahal, termasuk mengorbankan anak yang paling disayangi sekalipun. Kemudian perintah itu dibatalkan bukan dengan alasan manusia terlalu mahal, akan tetapi karena kasih sayang Allah semata-mata. Yang kedua, hampir saja Ibrahim memberhalakan anaknya. Memang Ibrahim tidak menyembah anaknya, akan tetapi ketika anak yang digadang-gadang telah lahir dan tumbuh, hampir saja kecintaan utamanya bukan lagi kepada Allah, akan tetapi kepada anaknya. Dan dari sinilah ujian pengorbanan itu muncul. Ternyata Ibrahim lebih memilih Allah daripada segala yang dimilikinya, termasuk anak kandungnya sendiri. Sekali lagi, atas kehendak dan kasih sayang Allah, perintah penyembelihan itu dibatalkan sebelum sempurnanya dilaksanakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muhasabah, mungkin patut kita renungkan bahwa saat ini berapa banyak hal-hal yang telah kita berhalakan, hal-hal yang telah melalaikan kita dari pengabdian dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala tersebut bisa berupa apa saja. Berhala-berhala tersebut bisa berupa harta, kekuasaan, pangkat, jabatan, wanita, atau ambisi-ambisi duniawi yang lain. Bagaimana mungkin kita dapat memaknai ibadah kurban secara ideal, sementara kita masih menyembah berhala-berhala itu? Sampai-sampai sering kita korbankan orang lain, teman seprofesi, seinstitusi, dan saudara sebangsa demi egoisme dan egoisme, dan demi menghambakan diri kepada berhala-berhala, pemusnah harmonika kehidupan itu. Di sini perlu revolusi mental dan moral, agar kita senantiasa memiliki semangat jiwa pengorbanan, bukan nafsu mengorbankan. Sehingga dengan momentum Idul Kurban ini, diharapkan kita semua rela berkorban
untuk menyembelih dan memusnahkan berhala-berhala tersebut, serta berusaha semaksimal mungkin membenahi kehidupan menuju ridha Allah dengan memperkuat persaudaraan dan persatuan, rela berbagi dengan yang membutuhkan, membuang ambisi-ambisi duniawi yang destruktif, serta menjauhi perbuatan keji yang merusak tatanan kehidupan keislaman dan kebangsaan. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma min afdalil ayyam wa akrama Ibrahim bi hadhihi rahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal jann. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal khadirun ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairati wa jatanibu anis sayyi'at wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa ayata bil mu'minina min ibadi wa qala min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain wa ja'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli. Allahumma shalli ala Salat Idul Adha telah selesai.